Assalamualaikum teman-teman. Telur di kayak giniin tuh super simple dan pastinya low budget banget ya. Cocok banget kalau misalkan mendekati tanggal-tanggal tua. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Kurang lebih 5 siung bawang merah, terus juga ada 4 siung bawang putih, ada juga 3 siung kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, dan ini kayu manis opsional. Lanjut, ada 1 batang serai yang sudah digeprek, terus kemudian juga ada daun salam 3 lembar. Nah, untuk cabenya ini opsional juga, sesuaiin aja sama selera masing-masing ya teman-teman. Aku pakai cabai hijau besar dan cabai rawit besar yang merah karena anak aku tuh nggak begitu suka pedas, jadi yaudah yang dikit-dikit aja yang penting ada rasa pedasnya. Kemudian langkah selanjutnya menghaluskan bumbu yang tadi. Nah, ini ada tambahan ketumbar ya teman-teman, secukupnya aja, kurang lebih seperti ini. Nah, aku mau ulek untuk bumbu-bumbunya sampai halus. Aku biasanya kalau misalkan ngulek itu dari ketumbar dulu karena dia kan keras, jadi supaya lebih lama aja nguleknya, jadi cepet lembut gitu loh kalau misalkan aku ngulek ketumbar duluan. Lah, sebenarnya ada juga sih yang ketumbar bubuk, tapi di sini aku punyanya stoknya lagi pakai ketumbar yang biji. Kemudian supaya lebih mempermudah juga untuk nguleknya, masukkan kemiri, kemudian juga masukkan kunyitnya. Sebenarnya kalau misalkan mau di blender juga lebih mudah sih teman-teman, tapi di sini ya udah aku ngulek dulu aja untuk menghaluskannya. Kemudian ini aku tambahin lagi ya, tadi bumbu yang tadi kayak jahe, terus juga bawang putih, bawang merah. Nah, langkah-langkah nguleknya biasanya tuh aku kayak gini, karena kalau misalkan ngulek langsung semuanya bumbu gitu semuanya itu agak susah gitu loh teman-teman. Nah, supaya lebih halus dan gampang buat nguleknya lagi, aku tambahin garam ya. Dia tuh kalau misalkan ditambahin garam jadi nggak terlalu capek gitu loh buat nguleknya, jadi cepet halus teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini aku percepat aja ya, pokoknya diulek sampai halus bumbunya. Nah, kurang lebih kayak gini udah halus kan, lumayan lah ya. Kalau misalkan sudah, kita sisihkan dulu. Nah, siapin telur mentahnya. Ini aku pakai 6 butir telur mentah. Lanjut aku siapin wajan atau penggorengan. Nah, ini aku isiin minyak. Terus bumbu yang udah dihalusin langsung ditumis sampai sedikit warnanya agak berubah, agak layu gitu. Aku masukin bumbu yang tadi digeprek tadi ya, kayak misalkan salam, lengkuas. Pokoknya ini ditumis sampai benar-benar harum banget, yang mateng supaya nggak langu gitu loh teman-teman. Nah, kalau misalkan udah harum dan udah mateng bumbunya dan sedikit agak layu ya daun salamnya, kemudian siapkan air kurang lebih sekitaran 500 sampai 750 ml. Nah, kalau untuk air selera aja sih teman-teman. Kalau misalkan kuahnya mau agak banyakan, ya airnya dibanyakin. Tapi kalau misalkan mau kuahnya sedikit, airnya dikurangin. Tapi di sini ini aku masukin airnya itu sekitar 500 ml gitu loh teman-teman. Kemudian direbus sampai benar-benar mendidih ya. Masukin juga itu kayu manisnya. Karena aku tuh kalau misalkan sama kayu manis tuh kayak aroma masakannya tuh enak banget, harum gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalkan buat yang nggak suka ya skip aja. Nah, sambil menunggu mendidih, ini aku siapin santan instan kurang lebih 3 sendok makan ya. Kalau sudah, masukin aja santannya ke airnya, direbus sampai mendidih. Nah, kemudian juga ini aku lagi siapin untuk cabenya, aku iris panjang, dibelah jadi 2 aja untuk yang cabai hijau. Nah, kalau untuk cabai merahnya takut anak aku tuh kepedesan, jadi ya udah sedikit aja, ternyata nggak sampai 2 cabai. Pokoknya kalau untuk cabai sesuaiin aja sama selera masing-masing ya teman-teman ya. Oke,
jadi ini dia sudah mendidih ya, udah dicampurin santannya juga untuk kuah yang tadi aku buat. Nah, aku ceplok-ceplokin aja, masukin aja telurnya. Sorry banget gak ke record ya teman-teman. Pokoknya kayak gini, kayak kita mau masak Indomie gitu loh. Langsung diceplok-ceplok aja. Nah, terus ini biarin mendidih dan supaya telurnya itu matang. Pokoknya untuk tingkat kuahnya juga sesuaiin sama selera teman-teman ya, selera masing-masing aja, mau agak nyemek-nyemek ataupun banjir. Nah, kalau misalkan sudah, ini aku masukin cabai hijaunya dulu untuk ya. Ngaduknya sesekali aja ya teman-teman, takutnya tuh telurnya pecah gitu, jadi kayak agak remuk. Nah, ini tinggal koreksi rasa, aku tambahin lada, terus juga garam, penyedap rasa, sama micin sedikit ya. Nah, kalau udah jadi deh kayak gini teman-teman, tinggal waktunya di plating. Menurut aku menu ini tuh cocok banget kalau misalkan mendekati lagi tanggal tua, daging dompetnya itu menipis tapi tetap enak makannya. Nah, cukup bikin telur opor kuning kayak gini aja teman-teman, udah enak banget. Dijamin anak-anak juga pasti suka kan. Nah, untuk cabai merahnya aku dipakein cuma sebagai hiasan aja supaya lebih ada warnanya gitu teman-teman. Oke, udah jadi deh menu kali ini aku buat opor telur kuning. Nah, kayak gini teman-teman. Simple banget, mudah bukan untuk cara buatnya. Nah, ini aku mau cobain pastinya telur kuningnya itu matang dengan sempurna ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau yang setengah matang, kuncinya jadi airnya sedikit aja dan ngerebus telurnya itu jangan terlalu lama ya. Nah, kayak gini tuh kan matang dengan sempurna ya untuk telur kuning-kuningnya. Oke, jangan lupa recook ya teman-teman. Terima kasih banyak udah nonton videonya aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.